rumah Mama AA. Seperti biasa di rumah Mama AA, saya tidak sendiri, sudah ada Mama Gigi. Apa kabar Mama Gigi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga sudah ada penonton yang akan bertanya ini punya banyak masalah. Seperti biasa kalau pengen bertanya itu ada passwordnya. Mama, muncrat dong. Curhat. Iya, memuncratkan curhatan. Oh iya. Iya, muncrat ya. Ya. Memuntahkan Kalau curhatan. curhat punya orang sono. Nah ini muncrat dong. Mama muncrat dong. Muncrat dong. Memuncahkan curhatan. Curhat. Ya boleh. Assalamualaikum, Cing. Saya mau nanya sama Mama Ya. Gigi. Mama Gigi. Ya, Mama Ya, Gigi. Mama Gigi. Saya mau nanya nih. Mama Gigi, muncrat dong. Nama. Nama saya Rapi. Saya dari Gugus Andara. Abdi saya mau nanya, saya belum haji nih. Kalau belum haji tuh jangan sombong. Kalau belum haji pakai bilang-bilang belum haji. Malu kerja dari pagi sampai pagi belum haji. Mungkin Ya. dia minta didoain Iya. supaya ada panggilan gitu. Rapi kalau mau dapat panggilan haji nyetor dulu. Kalau belum nyetor nggak bakal dipanggil-panggil. Iya. Saya mau nanya nih Mama Gigi. Saya Cing, Iya. Mama kemarin saya pergi ke supermarket nih. Iya. Kan ada pintunya tuh. Tulisan di pintunya dorong. Tapi pas saya tarik bisa. Itu gimana ya, Mai? Nah, Baji, siap. Kalau di sono dia nggak pernah begitu mamanya. Kalau saya mau jawab, mau tahu lo Del, nih yang bener gitu. Karena, gimana lu Bang? Ya kan penonton, saya juga butuh jawaban, butuh solusi. Saya juga butuh solusi. Kenapa gua yang jadi bermasalah nih? Paham nih. Perasaan gua yang diundang malah gua yang bikin pusing. Satu lagi Cing, Apa? Mama Gigi saya mau nanya. Saya pernah lihat tuh di peta tuh. Ya. Ada yang namanya Laut Merah. Ya, Ada juga yang namanya lautan yang segitiga bermuda. Ya. Nah yang saya bingung ada tulisan Laut Mati. Nah yang ngebunuh siapa itu ya, Mas? Cing, jawab Cing. si Mama ngasih gue mulu. Jawab. Laut mati siapa yang bunuh? Iya. Jadi begini, dahulu kala ada sebuah keluarga laut. Ada laut merah, ada laut putih. Laut merah dan laut putih ini mempunyai ibu tiri. Ya. Laut merah ini orangnya pembenci. Sedangkan laut putih baik hati. Suatu hari laut putih diundang ke istana oleh raja. Nah dalam perjalanannya, laut putih ini ketemu dengan seorang nenek. Namanya nenek laut. Oh agak ribet ya. Iya ini gue lagi nyari lucunya ini. Tapi terusin Cing. Seru ceritanya. Ya lo seru gue pusing. Ah, udah deh ganti deh. Kamu nanya nggak? Mama, muncrat dong. Mau apa? Mau tanya apa? Saya mau nanya. Bentar nih, ini yang jawab gue apa bukan? Kalau gue yang jawab, gue liatin dulu nih apa pertanyaannya. Biar gue gak kaget. Gak ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan ya? Mama Gigi jawab. Oh Mama ya, Tanya pribadi. Mama, ya. Ini sudah menjadi budaya yang lumrah banget di kalangan karyawan. Itu karyawan tuh sering banget yang namanya cari muka. Itu mukanya pada kemana? Kok dicari-cari? Jadi gini, kemarin gue sempet nyari. Ya. Tapi dia lebih tahu di mana. Ya. Begini Anwar, anak warung. Enak aja anak warung. Anak apaan lu? Anak warnet. Jadi mungkin pada saat itu yang Anwar lihat adalah karyawan-karyawan make up. Make up artis. Urusannya Make up apa artis tuh, itu Cing? memang nyari muka terus. Iya mukanya yang ditotor. Iya bener. Kerjaannya ya. Kerjaannya emang begitu. Muka bener. Kalau nggak ada muka dia nggak bisa make up. Iya. Bener juga ya. Bener pintar Kalau ya. misalnya silakan Hebat. duduk, Cing. Di mana? Di bawah. Oh iya. Saya mau nanya nih Cing Abdel. Iya. Kenapa namanya Abdel nggak Abdul? Karena tadinya mau Abdoel. O-nya ketinggalan. Jadi Ini apaan? Meja, kali itu taruh meja sini. Jangan deket-deket juga kali. tapi Cing Abdel ini akhirnya main juga ke acara Oke Bos nih. Lucu terus.
sering banget dan postingan-postingan tahu di Instagram tuh selalu Saking ada. lucunya dia bercandanya hebat loh. Di Gimana? depan rumahnya dia taruh kuburan. Nih, begitu lah. Ini saking dia lucunya. Tuh, Ini rumah gue yang Rumahnya catnya ini. Cing Abdel yang mana? Ini yang sebelah sini yang hijau. itu yang hijau rumah Cing Abdel. Iya rumah keluarga bokap nyokap. Iya. Dulu, tapi nyokap bokap gue udah meninggal. Iya. Itu kuburan warga situ. Jadi warga situ punya tanah nih dulu nih jagoan situ punya tanah. Oh. Dijual ke orang-orang lengkap dengan kuburannya. Oh gitu. Jadi Kuburannya kok dijual? ini semenjak masuk gini-ginian akhirnya gue ngechat. Gue liat, rumah gue jelek banget catnya. Ada bontel ya. Iya, botol-botol begitu. Bro. Dulu itu yang punya tuan tanah situ. Jadi kalau ada orang yang meninggal, waktu itu dikuburin aja di situ nggak apa-apa. Cuma bukan jadi hak milik. Karena ke tempat pemakaman umum jauh. Jadi pada saat dijual, ya kuburannya termasuk juga, termasuk rumah gue. Kata bokap gue tuh dijual termasuk kuburan. Tapi begitu dibangun, kuburannya ditaruh di luar pagar. Tapi kan Cing Abdel sekarang udah sukses ya. Alhamdulillah udah nge-host di mana-mana, lucu terus. Tapi Cing Abdel ini punya pengalaman, dia katanya trauma sama yang namanya casting. Emang bener? Lu sombong lu nggak mau casting lu. Hati gimana sok? Lu ada casting. Gue nggak pernah diterima casting. Ya Allah. Sama sekali nggak pernah. Lu katanya pernah ikut Extravaganza? Iya. Ditolak? Ditolak. Pantes. Selain itu, jadi katanya Cing Abdel ini pernah jadi manajer Bagito. Wah, Iya. oh pelawak Emang benar? Dulu tuh. Begitu. Berapa lama kok? Gimana ceritanya? Jadi emang dulunya tadinya manajer terus jadi pelawak atau gimana sih? Jadi waktu gue pernah siaran di Radio SK. Waktu gue siaran di Radio SK itu, Pak Deddy Gumelar, Miing, itu adalah kepala studionya. Jadi udah bergaul dari lama sebenarnya, dari tahun 90-an. Begitu gue selesai kuliah, diajak sama Mas Deddy untuk jadi manajer gitu. Singkat ceritanya. cuma 2 tahun? 2 tahun. Dipecat atau gimana? Gue mengundurkan diri. Kenapa? Kenapa bang? Karena kalau duduk susah mengundurkan, kan harus diri. Ya mengundurkan duduk ada ini tuh. Iya, benar juga Nggak sih. Iya, benar. kelar, iya. Maksudnya mundur dari pekerjaan Mundur itu, dari bukan pekerjaan. mundurkan. Karena gue ada pekerjaan di tempat lain. Oh, berarti bukan dipecat itu mah Iya. hoak. Tapi aku punya cerita sedih lagi tentang Cing Abdel. Ada cerita sedih aku. Kenapa? Jadi katanya Cing Abdel, ini kan pelawak senior ya. Terus pernah DM Atta Halilintar tapi gak dibales. Lu beneran pernah DM Atta Halilintar? Sedih Dibalas banget nggak? loh itu. Boro-boro. Nggak dibalas sama Nggak Atta Halilintar? dibalas. Jadi waktu itu anak gue ulang tahun. Terus? Dia suka sama Atta Halilintar. Gue pengen kasih kejutan. Atta Halilintar kirim video ucapan ulang tahun. Iya. Gue DM Atta Halilintar nggak dibaca. Iya. Sedih nggak? Tapi lu udah pernah ketemu dia belum sebelum? Belum pernah Sampai sekarang? sampai sekarang. Mau ngomong apa sama Atta? Coba mau Iya siapa tahu Ata nonton, ngomong lihat. Atta lagi. Atta, kalau gue boleh cucur sama lo, Jujur. Lu kesel sama Atta, kesel? kesel gue. Gara-gara nggak dibales? Iya karena Lu gue udah kenal belum sebelum? belum. Kenalan dulu. Lu gimana? Lalu gimana sih, Cing? Aduh. Udah anak gue tuh seneng banget sama dia gitu. Oh, Atta lu dengerin nih, ini Cing Abdel nih. Aduh. Anaknya itu ngapain? Jadi gue akhirnya gue minta tolong sama Radit. Raditya Dika. Raditya Daki. Dit tolong mintain itu dong. Gitu. Akhirnya Radit mintain loh. Dapat? manajernya dapat. Dikasih. Tapi Cing Abdel gini-gini, Zeng, istrinya cakep lo, kamu tahu. Masa sih? Ih, Mau cakep. lihat dong fotonya. Ya, Anwar, bininya cakep lo. Wah, di luar negeri Cantik nih. ya, Cantik bener-bener dong. cantik. Enggak, ini maaf ini Aduh, pertanyaannya. lihat dong, cakep banget Waktu lihat itu nih. ke gunung mana bisa dapetin? Enggak, kebetulan bapaknya dia punya utang sama keluarga gue. Orang tua deh, punya utang kawin. Enggak, ini ketemunya di mana, Cing? Tapi aku penasaran. Di Belanda penasaran. nih. Ini kok bisa ketemunya di mana gitu? Ketemunya di mana? Dia Siapa nama istri? Maaf. Ria. Dia temennya temen gue. Ketemunya di radio kalau nggak salah dia. Oh, anak-anak radio. Orang radio juga. Iya, bukan dia temennya dia itu ngambil hadiah di radio gue. Dianterin sama Sama dia. Sama Karya. Ya. Ini pacaran lama dulu, pacaran lama. Dari 2005 Sampai 2004. Masa mundur? 2007. oh 2 tahun langsung Oh, dinikahi. ini anak-anak Nikahin, nih. ya. Karena takut berubah pikiran Iya, dia. benar. Ini Korea. gua kalau ngeliat Cing Abdel ternyata family man banget ya. Wah. Apa arti keluarga dari seorang Cing Abdel? Cie. Kalau menurut gue, Iya.
kebahagiaan itu balik ke rumah. Jadi pada saat lo bahagia di luar tapi di rumah nggak bahagia, itu akan ada kekosongan. Karena paling banyak kita menghabiskan waktu nanti ya, ataupun sekarang itu di rumah. Iya benar. Benar. Sejatinya kalau kita bikin seneng keluarga itu nyenengin diri kita sendiri. Kalau lo lihat anak lo seneng, lo lebih seneng kan? Itu. Jadi gua akan bahagia kalau bisa nyenengin anak-anak. Kalau istri bisa dicari lagi. Kalau dia ngumpet, masa kita nggak cari? Iya benar. Iya kan? Iya benar. Masa kita nggak cari? Gimana sih? Iya. Tahu. Kalau istri mah bisa dicari lagi kalau Iya. dia lagi ngumpet. Iya. Kalau anak susah nyarinya. Namanya anak kecil. Emang itu di rumah dikira kucing. Iya tadi gue lagi loncat pas bilang bicara lagi, udah begitu. Tapi ada sesuatu yang dititipkan oleh seseorang untuk Cing Abdel. Ini bermakna sekali. Apa tuh? Mau tahu? Apa itu? Mau tahu? Mau tahu? Nungguin. Iya. Yang kemana tapi oke bos. Siap bos. Tetap lagi di oke bos. Siap bos. Ada Cing Abdel. Tadi Cing Abdel tuh berkata tentang keluarga dalam banget sayang, bahwa keluarga itu apapun kita di luar sibuk, kalau memang di rumah kita nggak bahagia pasti kosong hati kita ya Cing ya. Iya. Sibuk-sibuknya kita. Tapi kalau Cing Abdel sendiri dibesarkan dari keluarga yang seperti apa sih dulu? Dari orang tua, ayah ibu kan maaf nih udah nggak ada ya. Ya udah nggak ada. Ayah ibu dulu kerjanya apa gitu Cing? Jadi gue tuh campuran. Nyokap gue Padang, bokap gue Padang. Orangnya dari mana? Sama, kita orang Padang. Tapi gue tinggal di lingkungan Betawi. Jadi lingkungannya tuh cukup religius lah gitu. Jadi dididiknya memang ketat secara agama gitu. Ya sampai sekarang lah jadi merasain apa yang baru ngerti tuh pada saat kita udah jadi orang tua. Wah apa yang dulu bokap nyokap gue suruh tuh ternyata maksudnya ini. Dan itu sekarang terjadi lagi sama gue. Ke Bapak ibu dulu anak-anak. kerjanya apa bapak ibu? Bokap itu kerja di perusahaan komputer. Nyokap itu adalah ibu rumah tangga. Bokap gue udah meninggal dan gue paling inget banget waktu itu sebelum bokap gue meninggal ini. Dia sempat berpesan ke anak-anaknya waktu kayaknya udah deket-deket ajal ya, dibilang gitu. Papi itu pernah apa namanya, kayak ngasih wasiat gitu ke anak-anaknya gitu. Pokoknya kalau nanti papi meninggal, papi mau tuh yang ngurusin jenazah itu keluarga semua. Mulai dari mandiin, kafanin, sama sholatin itu kalau bisa dari keluarga semua. Cuma papi pesen satu, nanti pada saat jenazah papi udah dimandiin, udah dikafanin, papi tuh nggak mau nanti jenazah papi tuh ditaruh kapas gitu kan di mayat-mayat. Emang kenapa papi? Nanti papi nggak bisa napas. Gue udah dengerin. Bener. Ya Allah ini ada wasiat apa nih? Aku udah itu udah sedih loh denger Nanti itu. papi mati 2 kali. Tapi kalau ibu nih, kan pasti seorang anak laki-laki tuh kalau kehilangan ibunya pasti paling berat. Iya. Sama lah untuk orang tua lah. Cing, apa yang belum kesampaian yang pengen banget cita-citanya orang tua tapi ya keburu meninggal gitu, belum Cing realisasikan, orang tua pengen apa? Pengen apa ya? Aduh, gue kalau inget nyokap itu emang suka sedih ya. Nyokap gue ini gue serius nih. Apa tadi pertanyaan? Astagfirullahaladzim. Udah sebelum cerita. Tuh, War tolong ambil dulu ada hadiah. Ada titipan. Nah ini biar lebih serius nih Cang nih. Dia ada titipan katanya Iya buat nih, Cing maaf nih. Abdel. Mau Tahu dibuka, nggak tahu isinya apa. Dia datang kemari. Hadiah ya? Hadiah kali Cing. Dia tadi lucu mulu. Apaan Cing? Jadi nyokap gue tuh sebelum meninggal itu kasih apa namanya ya? Ini siapa yang ngasih sih? Nyokap gue sebelum meninggal itu apa ngasih surat ke anak-anaknya gitu, termasuk ke gue gitu. Dan yang ke gue itu baca ya ini nih bacaannya nih. Boleh dibaca nggak Cing? Kita pengen tahu dong Ya. isinya. Surat dari Mami buat Abdel nih.
Harapan Bunda yang takkan habis-habisnya pada Ananda, sholatlah. Kerjakan sholat, minta ampun kepada Allah selalu atas doa yang telah berlalu dan masa depan. Berdoalah kepada Allah dan berjanjilah dengan sangat kepada diri sendiri untuk tidak menggunakan kutau atau sejenisnya lagi. Hormatilah kakak-kakak Ananda dan sayangilah adik Ananda. Kami semua sayang dan kasih kepada Ananda. Ingatlah itu selalu, siapapun yang menjadi jodoh Ananda, kami akan merestui asal seorang muslimah. Beribadahlah kepada Allah, berdoa selalu untuk kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat. Jauhi putau dan sejenisnya yang membuat Ananda menjauhi kami. Itu ada foto ibu mama ya. Itu jadi pesan terakhir sebelum Mami meninggal tuh. Ya, habis itu Mami manggil gue terus dia ngomong begini. Gue tuh sama Mami emang ngomongnya udah akrab. Dan dia membahasakan dirinya tuh gue ke gue gitu. Mami bilang gini, buat gue dia, lo itu gue anggap berhasil bukan karena lo kaya, keluarga lo bagus, harta lo banyak, kerjaan lo bagus. Buat gue hidup lo tuh berhasil kalau lo mati dalam keadaan tidak pakai putau. Gitu. Karena gue cukup lama gitu bikin nama baik keluarga jadi buruk gitu gara-gara. Maaf nih Bang, itu berapa lama dulu Abang masuk ke dalam dunia narkoba gitu, dan apa sih Bang waktu itu sampai separahnya gimana gitu Bang? Sampai orang tua pasti marah banget. Kira-kira hampir 7 tahunan lah ya. 7 tahun tuh. 7 tahunan dari terjerumus ke dalam narkoba. Iya, jadi hidup gue dari 94 sampai 2001 itu rumah sakit, rehab, dikurung di rumah, keluar lagi, pakai lagi, rumah sakit lagi, rehab lagi, dikurung lagi di rumah. Tapi ya itu, seperti yang Mami bilang, jauhilah putau itu yang udah ngejauhin gue sama keluarga. Sebenarnya gue yang menjauh, tapi gue selama jangka waktu itu ngerasa keluarga gue kok nggak ada yang peduli sama gue gitu. Emang saat itu gue. Tapi waktu pas Mami meninggal, Bang Abdel udah lepas dari narkoba waktu itu? Udah, alhamdulillah udah. Jadi kalau seandainya Mami denger nih, Cing, alhamdulillah orang tua ya sama ibu, hati paling terdalam nih, Cing pengen ngomong apa sama Mami sama Papi, Cing? Gue tuh kadang-kadang malah punya, harusnya gue yang mati duluan dan Mami bisa lihat gue mati bukan dalam keadaan pakai putau gitu supaya dia bisa senang. Kita doakan untuk semua orang tua kita yang sudah mendahului kita, keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita. Hanya doa dari kita nih, apalagi untuk orang tua dari anaknya yang masih ada di sini, yang bisa selalu menerangi makamnya. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah mendahului kita selalu bahagia di sisi Allah Subhanahu. Sekarang kita bakalan happy lagi karena maaf ya Ceng ya, jadi bikin Cing sedih nih Cing, maaf. Ya kalau misalnya memang oke Bos bisa ngadirin nyokap ke sini. Gua kabur Bos. Ada hadiah, ada hadiah. Siapa tahu gini. Kita sambut maminya Abdel. Waduh. Kan biasa gitu sih ya. Kayak udah, gua mau hadirin seseorang yang bisa bikin lu seneng. Waktu itu lu DM kan gak dibalas. Sekarang gua hadirin nih. Atta, silakan Atta Halilintar. Siap dan yo A-Team. Yo A-Team yo. Yeah.
bentar. War, sebentar War. Tapi Ini Atta atau orang salon sih? Ini kan Atta. Tapi kok si Abdel nggak seneng Lu gak mukanya? seneng? Ini Atta Kok kenapa sih orang Tadi katanya DM. Atta Halilintar. Tapi Ya Atta Halilintir. Ini Atta. siapa dong? Atta Halilintar. Nggak dibales. Oh, parah. Tadi DM gue baca katanya. tuh di prompter, ayo bikin ceria lagi, ditampilin dia mana bisa ceria gua. Mendingan cerita nyokap dah. Cerita nyokap lagi aja. Dia punya ceritanya komik katanya. Waktu itu bukan gue nggak mau bales, Tapi- lagi lobet. Gimana mau bales? Lagi lobet. Otak lu yang lobet. Lobet, gue good. Ya. Lobet, gue good. Dah. Sehat ya, Bang Atta sehat ya. Sehat, alhamdulillah berkat doa Raffi juga. Ya maaf nih. Ayo, siapa yang mau diurut ini? Jadi kenapa nih? Oh, Bang Temon, Bang Temon, Bang Temon. Ini adalah salah satu kalau kita dulu lihat di salah satu TV, wah lama banget mereka berdua nih ya. Sitcom Lama ya. ada, sekarang mereka berdua lama di calling ya. Nggak, kebetulan lagi sibuk juga. Sibuk apa, Bang? Nyari job. Sibuk nyari. Tapi gini-gini Bang Temon adalah sahabatnya Cing Abdel yang selalu ada dan saat Cing Abdel terpuruk waktu itu terjerumus narkoba nih Bang Temon selalu ada ya Bang. Bang Temon, Hah? lu nama berubah-berubah Bang? Di kampus namanya apa? Di rumah namanya apa? Di panggung namanya apa? Ya berubah. Kalau di akte kelahiran, Iya. Simpson Rarameha Ngadang. Apa tuh bahasa mana? Simpson. Orang NTT. Bang Temon orang NTT? Orang NTT. Oh. Terus begitu kuliah waktu itu dipanggilnya Temon. Karena Waktu pilek, gue ngelap ingus begini nih. Waktu kuliah lo masih begitu. Pantesan jadi begini. Waktu gue kuliah pilek, gue ngelap ingusnya kayak ini Temon yang Serangan Fajar. Dulu ada film Serangan Fajar namanya. Dan setiap murid itu harus nonton film itu. Seluruh murid. Lo masih kebagian nggak tahu deh. Jadi Temon itu ngetop banget waktu kita masih kecil. Gitu. tapi gimana Iya. sih Bang Temon juga katanya dititipin jagain Cing Abdel oleh keluarganya Cing Abdel. Ya boleh mainnya ke rumah gue doang. Oh gitu, beneran? Waktu itu iya. Tapi akhirnya gue yang jagain dia, sialan. Dia dititipin sama keluarga gue. Udah berapa tahun jadi temenan nih? Berapa tahun Mon kita Mon? Dari tahun 92 berapa tahun tuh? 92 ya? Hampir 28 tahun. Ya ketemu 92. Hampir 30 tahun nih, 28. 38. 28. 28. Jadi dulu siaran radio katanya dia. Siaran radio betul. Satu program berdua. Coba siaran radio, cerita radio. Gimana, Oke bos, gimana? coba ngomongin kita. Iya. Oke, Buruan Sesi Santero Jakarta Bawa ketemu lagi dengan saya Temon dan Abdel Ahrian di acara Oke Bos. Yang mau telepon silakan ke nomor berapa Del? 5655600 isi-isi. Ya pokoknya pasti nyampe dah sini. Yang mau nanya minta request lagu juga boleh. Oke, kita tunggu. Oh sudah ada yang telepon nih sepertinya nih. Kita angkat dulu Del ya. Iya. Halo siapa nih? Halo? Ya pura-puranya lu jawab. Anwar. Ya, halo siapa nih? Iya ini Anwar. Lah kan jawabnya memang bener. Lah emang kan memang bener kan? Bener kan namanya Anwar? Bener. Anwar mau request lagu apa Anwar? Saya mau request lagu dangdut bang. Betul! Jawabannya betul terus. Ini siaran Luar gitu doang, biasa. betul-betul doang. Tapi juga mereka nih meski bersahabat lama, ada yang nggak pernah tahu nih kalian semua nih. Apa? Walaupun kelihatannya akrab nggak ada yang tahu, ternyata pernah mereka nggak ngomongan, diem-dieman selama setahun. Boy! Itu apa hubungannya setahun sama koper ya? Gue bingung. Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap bos. Kembali lagi di Oke Bos, siap bos. Gimana ceritanya emang bener Bang Abdel sama Bang Temon pernah berselisih paham katanya kalau di depan panggung nih biasa tapi udah turun udah nggak ngomong selama setahun. Gara-gara apaan? Gara-gara cewek atau gara-gara apa? Ayo lo ngomong dong. Berarti bener ya? Berarti bener ya? Benar itu benar. 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 Enggak kok bisa bocor gitu loh Del. Hah? Bisa bocor loh. Kalau janjian. Teman selalu bilang begini, kita pertamanya kayaknya mau di settingan. Biar diliput infotainment. Kita berantem. Diliputnya kagak, berantem keterusan. Jadi singkat cerita,
Ini ada. Gue syuting nih sama temon. Terus nggak dibayar-bayar sama PH-nya. Iya. Gue nggak mau syuting, temon mau terus. Udah gitu dah ininya. Awalnya Iya. nggak klop. Nggak klop gitu. Karena kan setiap kali syuting yang diambil kan apa namanya gue duluan nih. Iya. Ambil datangnya siang. Sebenarnya gue nah saat ini nih kesempatan nih Del. Ini cuma di acara ini doang nih baru ngomong nih. Oke bos lah. Jadi gua bukan di sini ya. Ya. Artinya begini, waktu itu kalau gue pagi syuting duluan, kalau nanti siangnya April datang baru manggil gue nggak jadi syuting ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya gue nggak datang duluan, nanti buang waktu lagi. Bukan Kan masalahnya takutnya malam begitu. nih. Malamnya kan misalnya tanggal 1 nih udah harus turun pembayaran. Ya. Kita udah janji kalau Ada nggak turun perjanjian. pembayaran nggak usah syuting. Pada saat malam pulang kita nggak syuting mon besok. Jam 2 tapi kita datang. Siapa tahu dibayar. Karena dulu pernah begitu kita mogok syuting, datang dibayar langsung gitu. Nah lo terserah Dimon. Lo mau nggak syuting atau mau syuting? Dia pilih nggak syuting, gue bareng lo aja dah. Nah iya cuman waktu itu Tapi akhirnya dia besoknya jalan sendiri. Ya. Jadi ngambek. Nah, karena waktu itu kalau berangkat syuting dia gue jemput. Dia jemput gue, jemput dia ke rumah. Bukan, pulangnya lu anter. Enggak ya, biasanya berangkat juga gue jemput, makanya gue telepon. Iya, berangkat kan lu jemput. Dia nggak ngangkat telepon. Tapi gue pulangnya diantar. Jadi antar jemput. Cara antar jemput ah. Ah, apa? Antar apa? Antar jemput. Hah? Antar jemput. Apaan sih? Duduk bukannya pada duduk ih. Duduk, Bang. Duduk malah pada berdiri. Ada apaan sih? Ada apaan? Ada apaan sih? Ini kan ngapain pakai video gituan tuh? Oh ini gue tahu namanya Del. Apa? Survive. Surprise. Surprise mah bertahan hidup Ini gitu. bacaannya apaan? Balik lagi ah. Iya, pria tampan. Pas. Pas. Nah, Bang Teman apa? King Gombal. Nggak pas. Yang pas tuh King Gembel. Ini apaan sih berantakan begini? Ada apa sih? Tadi ada apaan Beresin sih? dong, beresin dong. Tadi ada tur gitu. Ya apaan? Lah ini gue nggak tahu orang lo yang weh langsung pada brek begitu. Tadi ngomong apaan? Antar jemput. Antar apa? Antar jemput. Terus? Nggak tahu kayak begitu. Dibilang antar jemput ya. Ada juga gitu. Nggak ada. Mana ada? Tuh. Ngapain lo takut? Orang-orang pada takut sama lo, Mon. Jadi berantem dulu gara-gara honor nggak dibayar, janjian. Iya. Bang Teman mana syuting. Iya. Lu ngambeknya lama juga Bang, berarti Cing. Lama, ya gue bilang kalau gue nggak dibayar gue nggak syuting. Iya. Jadi akhirnya udah nggak syuting lagi, habis itu udah musuhan tuh. Dia Iya, tetap syuting terus gak nih? dia syuting terus. Dibayar nggak? Cuma permasalahan sama Bayar. dia bahwa kita malam udah sepakat nggak syuting. Paginya dia syuting tanpa ngomong, udah. Menurut gue itu yang menjadi begitu. gue. Tapi baik. Apapun alasannya dia ya, kan bisa ngomong sama gue dulu. Gue syuting deh, Del. Karena gue tawarin nih malam nih. Kalau lo mau syuting silakan, Mon. Nggak, gue ikut lo aja deh, Pak. Gitu. Merasa di ini hianati Nah, gitu. Dibohongin itu, gitu. Itu. Tapi waktu itu setahun, jadi tetap kalau ada pekerjaan nggak ngomong tuh di atas panggung tuh atau di acara pulang-pulang gitu. Nggak ngomong. Tapi orang pada nggak tahu tuh ya. Ya tahu lah kalau yang di lokasi syuting mah Iya. tahu. Kalau di atas panggung ngomong, masa nggak ngomong di atas panggung? Kan maksudnya di atas panggung kan orang-orang halayak umum tuh nggak tahu. Nggak tahu. Gitu, Tapi kan. Nah, di belakang, baikannya gara-gara apa baikannya nih? Gara-gara apa ya lupa juga. Dia apa ya? Bang? Apa Del? Yang lu inget? Lu bisa baik ke gue lagi. Lu merasa kehilangan gue ya? Enggak jujur aja. Baiknya begitu aja, begitu PH-nya bayar gue, ya udah gue syuting lagi. Udah baikan lagi aja? Ya udah berjalan dengan Gabung lagi. gabung lagi ya cuma itu namanya orang gelas kalau pernah pecah walaupun disatuin lagi bekas-bekas pecahnya masih ada. Oh jadi sekarang masih ini? Masih kesel. Kesel sih udah enggak, man gondok aja sama dia. Akhirnya kita berdua sadar bahwa itu adalah perjalanan hidup dari karena orang yang paling bisa menyakiti kita adalah orang yang paling dekat. Bener. Benar. Jadi gue tuh ngerasa kok temen kayak begini ya, mungkin temen juga ngerasa begitu, kok Abdel kayak begini banget sama Iya, gue iya. gitu. Sekarang gini deh, kalian berdua kan bisa mengungkapkan hati kalian dengan roasting. Nah, Wan, Oscar, duduk ya. Kalian. Coba siapa dulu nih?
Nah, Reva duduk sini. Yang di roasting siapa? Roasting, saling merosting satu Ini sama aja. lain. Maaf. Ini aja nih. Ini sini nih. Siapa dulu? Siapa dulu di roasting? Ya, siapa dulu nih? Bang Abdel mau roasting temuan dulu. Enggak, biasanya berdua aja ada ganti-gantian. Ya udah, boleh. Ya udah, kursi buat apa dong kalau begitu? Buat di roasting. Di roasting. Iya, udah oke. Yang roasting duduk. Yang di roasting apa ya? Tahu dah. Yang di roasting duduk. Roasting berdiri, pakai mic. Nih. Nah, berarti Bang Temon roasting Cing Abdel dulu. Ya, duluan. Ya, Udah mulai nih? Ya udah lah. Gue udah kenal Abdel, Sudah. itu udah lama banget. Dari tahun 92, betul nggak Del? Pertama kali ketemu kenal itu di Radio SK. Ini nyebelin banget nih. Karena waktu itu gue sebagai penyiar baru, lagi nunggu di meja satpam. Lagi nunggu jam siaran. Tiba-tiba kan ada lift tuh naik. Ada yang keluar nih. Gue pikir siapa nih, karena belum kenal juga, gue pikir satpam lama nih. Belagu banget nih. Karena dia langsung masuk, ngeliat depan gue, nenggor-nenggor kayak penyiar baru ya. Kagak, nggak nenggor gue kayak gitu. Akhirnya begitu gue ketemu di dalam lagi, siaran bareng sama dia. Yang kedua, lu kan udah berapa tahun sama Mama Dede? 13 tahun. Nah, 13 tahun akhirnya kan bubar juga kan? Iya. Akhirnya Mama Dede sadar mencari yang baru. Iya. Dan lu mencari siapa? Yang lama kan? Del, wah tahu Del. Yang namanya bini pertama itu nggak mudah dilupakan. Hah? Ya udah deh, lu roasting gue deh. Gue biasa di roasting sih. Ya, gantian. Tapi bagus sih, itu deh. Coba. Itu adalah ungkapannya Bang Temon bahwa kemana-mana Bang Abdel sama Bang Temon balikan juga. Akan ke kandangnya juga. Iya, lu kandang ya. Iya, soulmate ya. Silakan waktu dan kesempatan dipersilakan. Temon ini emang orangnya unik. Temon ini orang unik. Gue mengenal Temon itu bukan sebagai Temon aja, tapi sebagai Simpson Rarameha Ngadang. Unik, ujungnya nikmat. Iya. Itu ending acara. Jadi kalau nongkrong, kalau nggak ada Temon itu ada yang kurang. Waduh, udah sobat banget sih. Begitu ada gue dah. Ada yang lebih. Jadi hidupnya Temon itu memang nggak pernah pas. Kenapa tuh? Kalau istilahnya tip tuh, player itu, dia nggak pernah play. Dia Fuad sama Erwin. Rewind sama forward. Antara itu, dia nggak pernah pas nih. Temon itu yang gue tahu adalah omongannya, speaknya itu speak madu tumpah. Waduh. Manis banget. Jangankan cewek, tiang listrik dispikin melengkung. Emang dia gokil banget nih. Gue pernah nih satu mobil nih. Gue nyetir, dia lagi nelfon berantem sama pacarnya waktu itu. Dia nyebut dirinya abangnya. Abang. Iya, Abangnya. abangnya. Pokoknya kalau ini pakai abangnya gitu. Ini dia ngomong terus kayak gitu ngobrol. Ini abang masih ngomong baik-baik nih. Jadi kamu harus ngerti lah. Abang masih ngomong baik-baik. Kamu mau abang bikin nangis? Bilang kalau mau. Nanti abang ceritain bawang merah, bawang putih. Itu adalah isi hatinya mereka masing-masing. Nah, kita juga kangen banget sama lawakan mereka nih pakai lagu. Lagu yang biasa bawain lucu lagu banget. lucu-lucu. Pasti para kangen. Habis ini jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap bos! Ku bukan superstar. Ini dia penampilan pertama lagi yang ditunggu-tunggu, yang sudah semuanya pada kangen. Kita sambut The Virgin. Kekasihku, apa yang kau pikirkan? Kerjamu. Lu begitu aja? Enak banget. Itu namanya gue back vok ini. Apaan back Backing vok? vokal. Lo nyanyi gue backingin. Oh gitu. Itu. Ya Ya, udah kalau lagi. lo nyanyi gue nyanyi berisik dong. Iya. Iya. Pembagian tugas. Iya. Kekasihku, apa yang kau pikirkan? Kerjamu hanya OAO saja. Del, lu yang nyanyi gue OAO. Enak banget. Lagu Kus Plus ya? OAO. Ya Kus Plus dong. Sabtu malam ku sendiri. Oh.
Yang NG tadi. Kus plus kan? Ikus lu. Ayo coba lu. Oh, Ayo coba. Kekasihku apa yang itu ya enak. kayak gini. Iya. Ya. Sabtu malam ku sendiri. Oh. Udah lagu lain lah. Ya, enak banget. Lagu barat ya. Lagu masih barat apa Indonesia nih? Indonesia apa? Oke. Sebuah lagu dari Anji. Lo ngatain gue, Mon. Oh, ngatain dari mana? Itu Anji. Kan nggak ada engnya. Kalau ada engnya? Nganji. Oh iya. Udah lah. Tidak ada trik kamera. Langsung live. Memang dia jago bermain gitar. Saya yang ngajarin. Penonton yang dia bukan lo. Gak ada penontonnya, Mon. Ini gak ada penontonnya. Gak ada penontonnya, Lu Mon. mah GR gak pada tempatnya, Del. Iya, orang gak ada penontonnya masa gue ciin sendiri. Bangga sama diri sendiri aja dilarang, Mon. Gila kali lo. Udah makanya lagu barat aja udah. Apa judulnya? WhatsApp. Kalau berhenti, Lo udah enak-enak, Mon. udah enak Orang udah enak-enak pakai Waktu nyanyi mundur, buntutnya keinjak. Tapi Temon ini memang jago apa namanya ya, niruin suara-suara binatang. Gue penyayang binatang, Del. Iya. Dia bisa niruin suara anjing bisa ya. Oh bisa. Anjing itu bersuara pada situasi tertentu berbeda, Del. Oh, misalnya nih, Contoh. ada anjing malam-malam lewat kuburan ngeliat kuntilanak bunyinya. Ah itu gini suaranya, Del. Au! Gitu. Contoh lain lagi. Contoh ada anjing malam-malam lagi jalan di depan komplek Iya. ngeliat maling. Ya, itu suara beda lagi, Del. Gimana? Tapi selain anjing dia bisa juga apa suara apa? Kucing. Lo penyuka kucing? Bisa. Suka gue sama kucing, Del. Lo mau anak kucing anggora? Wah mau banget dah. Kawinin emaknya. Punya anak anggora dah ya. Bisa nih. Bisa. Bisa. Kalau suara kucing dikasih dendeng. Kucing dikasih ikan. Gitu. Dikasih tulang. Dikasih cewek. Udah lah gitu. Keren banget, lu seger. Enggak ini kalian gila sih, ini sih keren banget sih. Kangen gak sih lu berdua lagi punya satu acara lagi gitu? Kita kangen pengen jadi host berdua. Bos apa oke bos? Ya kalau boleh. Gak oke bos. Tapi kalian kan sekarang udah bareng lagi jadi bintang tamu, mudah-mudahan ke depan bisa punya acara bareng lagi. Amin. Setelah sekian lama berteman, ungkapan dong masing-masing. Bang Temon di matanya Cing Serius? Abdel, Cing Abdel di matanya Bang Temon. Yang serius. Lo dulu, Mon. Ibaratnya tuh Paket ya. nggak udah dari lu aja, Del. Oh, dari gue lagi, dia selalu begini dah. Nah, gue udah tadi. Iya. Gue sama Temon itu pada saat gue bermusuhan terus kebayaan itu kita sama-sama menyadari bahwa itu salah satu fase hidup yang kita harus lewati. Betul. Ada beberapa keputusan yang harus kita sesali gitu, termasuk yang kemarin sempat gak teguran. Banyak sekali itu berdampak kepada kita berdua gitu. Baik secara pribadi maupun secara profesi akhirnya berdampak dan itu merugikan. Sama-sama sadar bahwa keputusan itu adalah keputusan terbodoh untuk karir kita kemarin yang itu. Bahwa kita berdua itu adalah sebuah produk gitu, nggak bisa di Abdel sendiri, Temon sendiri. Produknya itu ya Abdel Temon gitu. Ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Abdel dan Temon, nggak bisa Abdel sendiri atau Temon sendiri. Dan selama kita musuhan itu yang sering gue pikirin gitu. Emosi itu ternyata jangan mengambil keputusan saat kita sedang emosi. Gitu. Jadi kita doain mudah-mudahan Cing Abdel dan Bang Temon, Abdel Temon bisa kembali lagi bersama-sama punya acara dengan Berkah selalu. karya lagi. Amin. Juga tadi
berdua gitu nonton. Makasih ya Cing ya udah Ya, datang. sama-sama, Makasih, Raffi. Bang. Temun. Kasih. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dan terobati dengan rasa rindunya dengan Abdel dan Temon. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Siap, Bos.